Selama puluhan tahun, nasi di Malaysia bukan hanya sekadar makanan pokok, tetapi juga lambang stabilitas. Setiap butir beras yang tersaji di piring merepresentasikan rasa aman, kebiasaan yang diwariskan lintas generasi, serta keyakinan bahwa pasokan pangan akan selalu terjaga. Namun di balik rutinitas itu, muncul satu pertanyaan besar yang kini tak lagi bisa dihindari. Bagaimana jika fondasi yang selama ini dianggap paling kokoh justru menjadi titik paling rapuh? Kenyataannya, Malaysia memiliki ketergantungan yang sangat besar pada beras. Sekitar 70% pola konsumsi pangan nasional masih bertumpu pada satu komoditas ini. Ketergantungan tersebut bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari kebijakan pertanian jangka panjang dan budaya makan yang terbentuk sejak lama. Masalahnya, dunia saat ini tidak lagi sestabil dulu. Perubahan iklim, dinamika geopolitik, serta fluktuasi pasar global membuat ketergantungan pada satu komoditas berubah menjadi risiko serius, bukan lagi sekadar pilihan tradisi. Ancaman itu kini semakin nyata. Banjir yang datang tak menentu, musim kering yang kian panjang, serta cuaca ekstrim perlahan menggerus produktivitas sawah. Pada saat yang sama, ketegangan geopolitik di wilayah produsen beras dunia dan lonjakan harga di pasar internasional membuat pasokan semakin tidak pasti. Ketika beras menjadi satu-satunya tumpuan, guncangan kecil di luar negeri pun bisa berdampak besar di dalam negeri. Waktu juga tidak berpihak. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, sementara pola konsumsi nyaris tak berubah, membuat tekanan terhadap sistem pangan semakin berat. Jika strategi pangan tetap berjalan seperti sekarang, Malaysia berisiko menghadapi krisis yang tidak datang secara tiba-tiba, melainkan perlahan, senyap, hingga akhirnya terasa saat ruang pilihan sudah semakin sempit. Kesadaran inilah yang mendorong Malaysia mulai melirik hal-hal yang selama ini terabaikan. Diversifikasi pangan bukan berarti meninggalkan beras sepenuhnya, melainkan memperluas sumber makanan agar risiko tidak bertumpu pada satu komoditas saja. Dari titik inilah, berbagai inisiatif inovatif mulai muncul untuk menjawab tantangan pangan masa depan. Di kawasan perkotaan, konsep pertanian vertikal dan controlled environment agriculture mulai berkembang. Gedung-gedung yang sebelumnya hanya berfungsi sebagai ruang komersial, kini disulap menjadi pusat produksi pangan. Dengan dukungan teknologi pencahayaan, pengaturan suhu, serta efisiensi air, sayuran dan tanaman pangan dapat tumbuh di tengah kota, dekat dengan konsumen, dan minim ketergantungan pada cuaca ekstrim. Ya, boleh makan ubi untuk ganti nasi. Oh, bila beras tak ada, disuruh kita makan ubi. Sedangkan diorang makan besar tiap-tiap hari. Ubi kayu ini digunakan untuk suplemen. Sebab ubi kayu ni khasiat dia memang hebat. Dan dia kalau bandingkan dengan syugar yang ada dalam beras, ubi kayu ni jauh lebih bawah. Seiring dengan itu, Malaysia juga mulai menoleh ke masa lalu. Tanaman lokal yang dulu menjadi sumber pangan utama seperti sagu, ubi kayu, dan ubi jalar kembali mendapat perhatian. Selama ini, komoditas tersebut kerap dipandang sebagai makanan kelas 2. Padahal dari sisi ketahanan iklim dan kebutuhan lahan, tanaman-tanaman ini justru lebih adaptif dan berkelanjutan dibanding padi. Laut pun tak lagi dipandang sekadar pelengkap. Aquaculture berkelanjutan dan budidaya rumput laut mulai dilihat sebagai solusi strategis. Sumber pangan berbasis laut menawarkan kandungan protein tinggi dengan jejak penggunaan lahan yang jauh lebih kecil. Dengan pengelolaan yang tepat, sektor ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat pesisir. Namun, Malaysia menyadari bahwa upaya ini tidak bisa dijalankan sendirian. Disinilah peran kerjasama regional menjadi krusial. Salah satu gagasan yang mulai mengemuka adalah pembentukan koridor ketahanan pangan Malaysia. Indonesia, dengan lahan pertanian yang luas dan pengalaman panjang di sektor agrikultur, dipandang sebagai mitra strategis dalam membangun ketahanan pangan kawasan. Kolaborasi ini tidak berhenti pada aktivitas perdagangan semata. Penelitian bersama untuk mengembangkan varietas tanaman yang tahan iklim, peningkatan produktivitas, serta pertukaran teknologi menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang. Dengan pendekatan ini, ketahanan pangan tidak lagi dipahami sebagai urusan nasional semata, melainkan sebagai tanggung jawab bersama di tingkat regional. Agar semua langkah tersebut berjalan efektif, infrastruktur dan logistik menjadi kunci utama. Rantai pasok pangan harus diperkuat sejak dari ladang hingga ke meja makan. Investasi pada pelabuhan, fasilitas penyimpanan, dan sistem distribusi yang efisien
menjadi syarat mutlak agar diversifikasi pangan tidak berhenti sebagai wacana belaka. Di dalam negeri, pemerintah mulai mendorong perubahan dari hulu ke hilir. Insentif diberikan kepada petani yang beralih ke tanaman alternatif dan menerapkan praktik pertanian berkelanjutan. Di sisi konsumen, kampanye edukasi terus digencarkan untuk mengubah pola makan, memperkenalkan kembali sumber karbohidrat non-beras sebagai pilihan yang sehat dan modern. Peran startup teknologi pangan pun semakin menonjol. Inovasi di bidang protein alternatif, pangan berbasis nabati, hingga daging kultur mulai menemukan tempatnya. Apa yang dahulu terdengar futuristik kini perlahan menjadi bagian dari solusi nyata, terutama di tengah meningkatnya kesadaran generasi muda terhadap isu keberlanjutan dan kesehatan. Seluruh langkah ini dirangkum dalam kerangka besar kebijakan agropangan nasional 2.0 yang menargetkan peningkatan swasembada pangan menjelang 2030. Namun target tersebut bukan semata soal mencukupi kebutuhan sendiri. Lebih dari itu, Malaysia melihat peluang untuk tampil sebagai pemain regional dalam inovasi pangan berkelanjutan. Pada akhirnya, masa depan pangan Malaysia tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah atau kecanggihan teknologi, ia juga dibentuk oleh pilihan sehari-hari masyarakat, keberanian para petani untuk beradaptasi, serta kemauan negara-negara tetangga untuk bekerja sama. Ketahanan pangan bukan tujuan yang dicapai sekali lalu selesai, melainkan sebuah perjalanan kolektif yang terus berkembang. Jika selama ini beras menjadi simbol rasa aman, maka masa depan menuntut simbol yang lebih luas, keberagaman, ketangguhan, dan kesiapan menghadapi perubahan. Dengan melangkah melampaui nasi, Malaysia tengah menanam benih untuk panen yang lebih kuat di masa depan panen, yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga menjamin keberlanjutan bagi generasi berikutnya. Pada akhirnya, upaya Malaysia mencari sumber pangan di luar beras mencerminkan kesadaran baru bahwa ketahanan pangan tidak bisa dibangun di atas satu tiang saja. Dunia bergerak terlalu cepat untuk bergantung pada satu komoditas. Ketika iklim, pasar global, dan geopolitik terus bergejolak, keberagaman pangan menjadi tameng paling masuk akal untuk menjaga stabilitas nasional. Langkah-langkah yang kini ditempuh dari inovasi pertanian, kebangkitan pangan lokal, hingga kerjasama regional menunjukkan bahwa Malaysia tidak sekadar bereaksi terhadap ancaman, tetapi mulai merancang masa depan. Tantangannya tentu tidak kecil, terutama dalam mengubah pola pikir masyarakat yang telah lama nyaman dengan nasi sebagai pusat segalanya. Namun, setiap perubahan besar selalu bermula dari keberanian untuk mencoba arah yang baru.